kami pengawas pemilihan umum. Karena itu negara dan berjiwa Pancasila bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Semangat semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi. Ayo mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak ini bisa berguna bersama rakyat. Awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama mari pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama mari pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan hati yang selalu bahagia. Jumpa lagi di acara Bawaslu Bicara yang sekarang sudah memasuki episode ke-8. Sudah tidak terasa ya. Apakah teman-teman selalu mengikuti program Bawaslu Bicara? Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kendal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan pemilu. Saat ini kita akan melakukan Bawaslu Bicara dengan tema kesiapan SDM Bawaslu Kabupaten Kendal dalam mengawasi Pilkada tahun 2020. Hadir di samping saya Ibu Odilia Ami Wardayani yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi. Bu Odi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya Mbak, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya selaku narasumber untuk di program Bawaslu Bicara Bawaslu Kabupaten Kendal. Ya, Bu Odi ini sudah lama ya Bu terjun di dunia pengawasan. Bu Odi merupakan satu-satunya perempuan yang ada di jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Kendal. Seperti yang teman-teman tahu, keempat komisioner pimpinan kami yaitu pria dan hanya Bu Odilia satu-satunya perempuan. Sejak kapan Bu Odi sudah terjun di dunia pengawasan? Iya, saya sudah sejak tahun 2008 Mbak menjadi pengawas. Waktu itu belum Bawaslu tetapi masih panitia pengawas pemilu. Saya di 2008 itu menjadi anggota Panwaslu Kabupaten. Kemudian pada tahun 2014 saya menjadi di pengawas kecamatan anggota. Jadi dari kabupaten turun ke kecamatan. Kemudian 2015 saya kembali ke Panwaslu Kabupaten sebagai anggota dalam event Pilkada Bupati tahun 2015. Saya sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian pada tahun 2017 saya kembali lagi menjadi Panwaslu Kabupaten, anggota Panwaslu Kabupaten Kendal, divisi organisasi dan SDM. Kemudian di tahun 2018 saya dilantik kembali menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, koordinator divisi SDM dan organisasi, dan dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal dalam rapat pleno
anggota Bawaslu Kabupaten Kendal yang berjumlah 5 orang. Seperti itu, Mbak. Oh, sudah sangat lama sekali ya, Bu. Sudah hampir 10 tahun nih terjun di dunia pengawasan. Ya, seperti itulah. Karena memang panggilan ya, ini bukan sebagai apa ya, bukan sebagai iseng-iseng atau apa, memang saya merasa terpanggil untuk menjadi pengawas ini. Dan saya memang belum pernah menjadi penyelenggara pemilu yang lain kecuali di pengawas ini. Tapi selama 10 tahun ini baru pertama kali ini menghadapi COVID ini, Bu. Nah, langsung kita masuk pembahasan soal COVID ya, pandemi COVID-19 ini. Untuk pelaksanaan pilkada ini kan jadi mundur juga ya, Bu ya. Maksudnya yang sebelumnya sudah direncanakan menjadi mundur. Betul ya. Selain jajaran pengawas di kabupaten kan ada pengawas ad hoc juga nih, Bu. Itu pengawas ad hoc itu juga pernah sempat diberhentikan sementara itu, Bu. Iya, jadi begini, Mbak. Pada tahun 2019 kita Bawaslu Kabupaten Kendal itu sudah membentuk Panwaslu Kecamatan berjumlah 60 orang. Dan kami itu melantik pada tanggal 23 Desember 2019. Kemudian pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, kami menonaktifkan Panwaslu kami di tingkat kecamatan karena terkait wabah COVID ini, sehingga pelaksanaan pilkada ini ditunda seperti itu. Nah, kami menonaktifkan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020 di jajaran kami yang mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Nah, selama nonaktif ini, Mbak, Bawaslu Kabupaten tidak memberikan honor kepada pengawas yang kami nonaktifkan ini. Akan tetapi walaupun tidak diberikan honor, pengawas di tingkat kecamatan dan di tingkat desa ini masih juga turut mengawasi jalannya atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencalonan atau pilkada nantinya. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Kendal ini sangat mengapresiasi, Mbak, untuk jajaran kami, walaupun tidak dengan uang kehormatan, tetapi teman-teman ini masih bersedia untuk mengawasi. Nah, inilah yang namanya jiwa panggilan ya. Pengawas yang berkarakter pengawas seperti itu ya. Jadi meskipun bukan menjadi pengawas atau tidak menjadi pengawas, tapi masih bertanggung jawab untuk peduli terhadap jalannya pilkada 2020 ini. Begitu, Mbak Jihan. Ya. Namun sudah diaktifkan kembali ya, Bu, ini karena tanggalnya sudah ditetapkan. Iya, jadi berdasarkan SE 0197 Bawaslu RI telah mengaktifkan kembali jajaran kami di tingkat kecamatan dan di tingkat desa sejak tanggal 14 Juni 2020 kemarin untuk mengawasi kembali tahapan pilkada 2020. Seperti itu, Mbak. Lalu di Kabupaten Kendal sendiri ada PAW atau tidak, Bu? Pengganti antar waktu itu di Kabupaten Kendal ada tidak? Ya, jadi memang syarat dari pengaktifan kembali itu ketika ada pengunduran diri maka harus kami melakukan PAW. Nah, di Kabupaten Kendal ini jajaran kami ada satu yang mengundurkan diri, sehingga kami harus melaksanakan pergantian antar waktu, yaitu di Kecamatan Pageruyung ada 1 orang. Kemudian karena memang tidak ada masukan masyarakat, kemudian hanya 1 yang mengundurkan diri, jadi kami mengaktifkan kembali sejumlah 59 orang pengawas di tingkat kecamatan
dan 1 orang kami proses sebagai pengganti antar waktu. Kami lantik juga pada tanggal 14 Juni 2020. Kemudian untuk pengawas di tingkat desa, kami mengaktifkan kembali sejumlah 286 pengawas kami di tingkat desa. Seperti itu. Perlu sahabat Bawaslu ketahui tanggal 14 Juni itu hari Minggu kemarin ya, kita mengaktifkan kembali gitu. Iya, betul. Bawaslu itu bekerjanya penuh waktu ya, Bu, tidak peduli. Tidak peduli hari libur ataupun tanggal merah ataupun jam kerja, intinya kami running dan selalu siap-siap, Kak. Selalu siap-siap. Nah, kalau teman-teman pengen tahu itu jajaran sekretariat Bawaslu kecamatan, misalnya teman-teman rumahnya jauh dari kantor Bawaslu Kendal dan ingin tahu seperti apa sekarang tahapan sedang apa dan pengen tanya-tanya, itu bisa kemana Bu? Kalau dari rumahnya ke kabupaten itu jauh. Ya, jadi begini Mbak Jihan, bahwa Bawaslu itu ada di tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat desa, dan yang terakhir di tingkat TPS. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Kendal ini, kantor kami ada di Jalan Kiai Gembiang nomor 23, Kelurahan Patukangan, Kabupaten Kendal. Mungkin teman-teman tahu radio Suara Kendal itu. Nah, kami ada di sebelah radio Suara Kendal dan di sebelah SD Patukangan Kabupaten Kendal. Kemudian di tingkat kecamatan itu kami juga mempunyai sekretariat atau kantor, itu ada di kantor kecamatan, masing-masing ada di 20 kecamatan. Nah, untuk di pengawas desa kami juga ada di tiap-tiap desa. Kemudian nantinya di TPS juga kami akan menempatkan pengawas 1 orang di tiap TPS. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui atau ingin mengenal lebih dekat dengan Bawaslu, ya bisa mengunjungi atau istilahnya silaturahmi ke kantor kami di kecamatan ataupun di kabupaten. Lebih lebih bagus lagi ketika nanti ada pelanggaran yang teman-teman Kendal, sahabat Bawaslu di Kabupaten Kendal ini mengetahui adanya pelanggaran, bisa dilaporkan ke kantor kami masing-masing ini, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Karena untuk sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Kendal ini berani lapor tentang pelanggaran pemilu itu sangat hebat. Gitu. Jadi memang kami Bawaslu ini sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat terkait dengan baik itu menjadi pelapor ataupun menjadi pengawas partisipatif seperti itu. Saya kira itu Mbak Zina. Jangan takut. Ya, intinya teman-teman ini tidak usah takut untuk misalnya nih mengetahui ada pelanggaran, kemudian ingin melaporkan kepada siapa, silakan saja. Ketika itu dekat dengan kecamatan, kepada Bawaslu kecamatan. Ketika itu dekat dengan kabupaten, ya silakan ke Bawaslu kabupaten. Akan tetapi Mbak Jihan, bahwa laporan itu sifatnya juga harus bertanggung jawab. Dalam arti laporan yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah ada identitas, kemudian ada bukti, ada saksi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita layani dengan sesuai dengan prosedur dan sistem juga. Ya, jadi tidak hanya sekedar memberikan informasi, Bu di sana ada pelanggaran, kemudian tidak mau dijadikan pihak terkait dan lain sebagainya. Kami akan kesulitan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang pengaduannya seperti ini. Gitu. Nah ini kalau di kabupaten, di Bawaslu kabupaten ini kan ada 5 pimpinan juga, ada di divisi SDM dan organisasi, dari pengawasan, ada penyelesaian sengketa, penindakan pelanggaran, dan hukum, humas, hubal, dan data informasi. Betul ya. Kalau di jajaran kecamatan atau sama atau bagaimana? Iya Mbak Jihan. Jadi intinya bahwa kami ini 5 anggota, ketua dan anggota itu
dibagi dalam koordinator divisi masing-masing. Seperti saya ini, walaupun saya ketua, tetapi saya mengampu di dalam koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi. Kemudian ada koordinator divisi pengawasan hubungan dan antar lembaga. Kemudian seperti yang Mbak Jian tadi sebutkan, ada divisi penanganan pelanggaran, kemudian penyelesaian sengketa, dan kemudian yang terakhir adalah hukum, data, dan informasi. Tidak ubahnya di kecamatan sama juga halnya bahwa walaupun di kecamatan itu 3 personil pengawas, tetapi juga dibagi dalam 3 koordinator divisi. Satu divisi yang pertama adalah organisasi dan SDM, data dan informasi. Kemudian yang kedua divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Seperti itu, Mbak. Kemudian 3 orang ini juga ada sebagai koordinator wilayah. Jadi karena di wilayah kalau di kami ini kan di kabupaten itu wilayahnya luas ya, ada 20 kecamatan, itu kami bagi menjadi 5 koordinator wilayah. Satu koordinator wilayah itu membawai ada 4 kecamatan. Kemudian kalau di kecamatan itu berdasarkan jumlah desa. Jadi mereka juga dibagi dalam koordinator wilayah tergantung berapa jumlah desanya. Karena memang luasnya wilayah ya, kecamatan atau kabupaten, sehingga tidak bisa ketika hanya 1 orang mengawasi seluruhnya. Itu Mbak. Di Kendal ada 20 kecamatan ya Bu. Betul ya. Dari timur sampai ke barat. Dari ujung sana sampai ujung sana ya. Ada yang pegunungan, ada yang pantai, ada yang harus menyeberang sungai atau apa itu namanya, kayak di Rawasari itu kan ya ada yang harus menyeberang itu desanya itu pakai getek. Pengalaman khusus. Iya betul. Tapi itu juga ada sensasi tersendiri gitu Mbak Jihan. Iya betul. Kalau di jajaran Panwas Kecamatan ad hoc itu apakah sama dengan Bawaslu Kendal itu masa kerjanya, lamanya masa kerja? Tidak Mbak. Jadi kalau di kabupaten ini sifatnya kan sudah definitif ya. Kami Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan ini. Itu kami mempunyai masa bakti atau masa kerja itu selama 5 tahun. Kemudian kalau di tingkat kecamatan, karena sifatnya adalah panitia pengawas kecamatan, sehingga ketika event atau sebuah perhelatan itu selesai, maka panitia itu sudah selesai. Nah, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan itu masa kerjanya selama 12 bulan. Kemudian untuk pengawas desa 8 bulan. Berarti juga dari kecamatan dan desa juga rentang waktunya beda. Iya, begitu juga dengan pengawas TPS nantinya ya hanya 1 bulan. 23 hari sebelum pemungutan suara, kemudian 7 hari setelah pemungutan suara. Iya. Kembali lagi di masa penundaan pilkada karena COVID ini, Bu. Iya. Sebelumnya kan Bawaslu Kendal sudah menandatangani perjanjian hibah ya Bu ya. Itu anggaran sudah disusun ya Bu. Iya betul Mbak. Lalu pengaktifan kembali ini dan diundur di masa pelaksanaan di masa COVID-19 ini, apakah Bawaslu Kendal mengajukan penambahan anggaran Bu? Karena pasti ada APD yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, itu bagaimana Bu? Ya, jadi Mbak Jian tidak salah bahwa memang sejak adanya penundaan ini tentunya anggaran kami untuk kebutuhannya itu sangat berbeda dari awal yang sudah kita rencanakan. Karena memang dalam pengawasan masa pandemi ini kami juga memerlukan alat kesehatan, seperti alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya COVID ya. Jadi untuk anggaran itu sendiri Mbak, Bawaslu Kabupaten Kendal tidak meminta tambahan kepada Pemda ataupun ditambah juga tidak. Bawaslu Kendal melakukan penghematan dengan melaksanakan restrukturisasi
Jadi hal-hal apa saja yang sekiranya tidak bisa kita pakai dalam masa penundaan ini, maka kita manfaatkan atau kita alihkan untuk kebutuhan yang lain. Seperti pengawas TPS ini kan bertambah juga Mbak, sebanyak 397 dari yang awalnya 1845. Jadi sekarang ini nantinya pengawas TPS kami ini ada 2240. Banyak sekali ya, Bu ya. Tentunya kan anggarannya juga bertambah. Nah, di sini kami restrukturisasi. Kemudian untuk jalannya pengawasan nanti kami juga untuk jajaran kami tentunya ingin juga dilindungi. Maksudnya dengan alat pelindung diri yang sederhana, misalnya seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian face shield dan sarung tangan. Itu kami juga sediakan nantinya. Nah, kami juga menghimbau kepada teman-teman pengawas itu untuk selalu melindungi diri dan mencegah COVID-19 ini dengan melaksanakan protokol kesehatan. Itu, Mbak. Jadi intinya Bawaslu Kabupaten Kendal tidak mengajukan lagi anggaran untuk Pilkada 2020 karena memang Pemda juga sudah banyak sekali mengeluarkan anggaran untuk pencegahan COVID ini juga ya, penanganan COVID-19 ini. Karena wabahnya juga tidak terduga ya. Betul ya, Mbak. Dan sampai kapan Mbak juga tidak tahu ya. Yang seharusnya sudah direncanakan jadi harus mengalah. Iya. Nah, untuk persiapan pengawasannya sendiri bagaimana Ibu di masa pandemi ini? Iya, jadi Bawaslu Kabupaten Kendal sampai saat ini kesiapan dalam mengawasi Pilkada 2020 tentunya tetap siaga satu, bahwa kami yang pertama sudah mengaktifkan jajaran pengawas kami sejak 14 Juni kemarin 2020. Nah, kemudian hal-hal apa yang sudah kami siapkan untuk melaksanakan pengawasan? Tentunya nanti kami dalam masa COVID kemarin kami sudah melaksanakan sekolah kader pengawas juga secara partisipatif. Karena memang Bawaslu tidak akan bisa menjangkau semuanya ketika tidak dibantu oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini Bawaslu melaksanakan atau mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif secara daring online gitu. Nah, ini kami juga mengharap nanti dari para peserta atau siswa sekolah kader pengawasan ini untuk menjadi pengawas partisipatif. Kemudian yang kedua, tentunya kami juga melaksanakan koordinasi kepada jajaran di tingkat level kami untuk melaksanakan pengawasan tahapan. Kemudian nantinya tentu tidak luput akan memberikan bimbingan teknis kepada pengawas kami. Kemudian terkait hal-hal yang lain, mungkin kami akan sosialisasi tentang pengawasan dan mungkin kami juga akan melibatkan partisipasi dari masyarakat seperti itu, karena memang partisipasi masyarakat ini sangat penting dan sangat mempengaruhi hasil demokrasi di Kabupaten Kendal ini. Terutama nanti untuk mungkin pemilih pemula atau masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama mengawasi jalannya pilkada ini sehingga nantinya pilkada Kabupaten Kendal ini berjalan sesuai dengan aturannya. Jadi itu Mbak kesiapan kami, tentunya untuk di jajaran kami sudah kami aktifkan. Kemudian nanti 23 hari sebelum hari pemungutan suara kami akan membentuk pengawas TPS. Ya. Oh, tadi itu kan pengawas TPS-nya bertambah ya Bu ya? Ya. Orang itu karena apa Bu penyebabnya kenapa kok? Ya karena begini Mbak, kalau awalnya itu setiap TPS itu ada maksimal 800 pemilih. Kemudian setelah masa penundaan ini di PKPU berubah menjadi 500 per TPS sehingga ada penambahan TPS seperti itu ya. Dengan perampingan itu kan akhirnya menjadi bertambah. Jadi ini kembali lagi ke pandemi COVID ya Bu? Iya memang karena situasional sekali, jadi memang harus disesuaikan seperti itu.
dibatasi lah. Kalau teman-teman sahabat Bawaslu belum tahu nih Bu, Pilkada Kendal ini akan dilaksanakan tanggal berapa Pilkada serentak ini? Ya, tanggal 9 Desember 2020 Mbak Jihan. Jadi nanti jangan lupa kepada masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya bahwa gunakanlah hak pilihnya untuk datang ke mana, ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih pada tanggal itu. Walaupun dalam masa pandemi, tetapi tetap kita utamakan protokol kesehatan sehingga nanti pilkada dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mau baca-baca komentar Baik, monggo ya. Apabila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar Facebook. Akan kami bacakan nanti dan akan dijawab oleh Ibu Odia. Yang pertama dari Ervan Setiawan hadir dari Patukangan, terima kasih. Kemudian dari Henry hadir juga, dari Panwasan Ngampel Kendal, terima kasih sudah hadir. Dari murid SKPP ada yang hadir juga ini Bu. Cahaya Pengasih, terima kasih sudah hadir. Banyak sekali komentar yang masuk Bu Odi. Ditunggu teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Karena antusias dari teman-teman juga, kita juga ikut senang. Ya, jadi terima kasih atas atensinya dari teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, sehingga Bawaslu bisa menjangkau sampai ke mana, maksudnya ke masyarakat ya, terkait dengan tujuan Bawaslu untuk mengawasi Pilkada 2020 ini. Tentunya nanti juga dari Bawaslu Bicara ini semua divisi akan menjadi narasumber sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti mungkin seperti apa dari divisi-divisi yang lain. Nah teman-teman kalau mau tahu ya Bu ya tentang pengawasan itu harus mengikuti sosial media Bawaslu Kendal ini kan ya, agar tidak ketinggalan kita ya. Apa saja Mbak itu sosial media ini? Ada Instagram kami Bawaslu Kendal _Jateng, ada Twitter @Bawaslu-Kendal dan Facebook Bawaslu Kendal. Kita juga punya channel YouTube juga Bu. Channel YouTube-nya Bawaslu Kendal Jateng Channel. Ayo teman-teman yang belum subscribe mungkin ya, yang sukanya YouTubean itu bisa subscribe channel Bawaslu Kendal juga. Ayo ada yang mau bertanya ini atau cukup? Sepertinya sepi-sepi sekali teman-teman. Ya, sudah bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menindaklanjuti setiap adanya pelanggaran, kemudian kemana teman-teman harus melaporkan atau memberikan info kepada kami. Yang penting jangan takut melapor. Ya, karena berani lapor itu hebat. Ya. Terakhir nih Bu, untuk pemilih pemula yang baru pertama kali mau milih di pemilihan pilkada ini, ada pesan-pesan untuk pemilih pemula ya? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Jadi khususnya untuk pemilih pemula, karena ini mungkin akan menjadi pengalaman yang pertama menjadi pemilih, Bawaslu dalam hal ini berpesan untuk gunakanlah hak pilih sebaik-baiknya dan jadilah pemilih yang cerdas, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tentunya melanggar aturan sehingga nanti akan menjadi masalah. Untuk Bawaslu juga berpesan kepada pemilih pemula dan masyarakat Kendal pada umumnya untuk menjadi atau sebagai pengawas partisipatif sehingga bisa memberikan informasi dan laporan kepada kami terkait hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran di dalam tahapan atau pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Jadi dalam hal ini sesuai dengan tagline kami bahwa bersama rakyat ngawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Maka dari itu Bawaslu dalam hal ini sangat
membutuhkan ya terbuka untuk informasi dari masyarakat. Begitu kan? Berarti kalau ada sahabat Bawaslu yang pemilih pemula kurang paham, bagaimana? Silahkan. Ya, kami sangat terbuka dalam hal ini untuk berbincang-bincang bersama dengan teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Kendal. Bisa datang main-main ke sini. Bisa, ya. Biasanya pemilih pemula itu masih SMA kan, masih Iya Mbak, betul. 17 tahun. Iya, maka tadi saya bilang sebagai pengalaman pertama, ya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan oleh teman-teman ini, sepertinya sudah sangat jelas ya Bu ya. Iya. Nah, Bawaslu bicara ini tadi dari awal kita sudah menjelaskan banyak hal tentang pelaksanaan pilkada, juga pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bu. Bu Bodi ada yang ingin sampaikan untuk sahabat Bawaslu? Saya kira untuk teman-teman tadi seperti yang sudah saya sampaikan, khususnya kepada para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya pada tanggal 9 Desember 2020 dan menjadi pengawas partisipatif. Kemudian kepada masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya, mari bersama-sama kita kawal demokrasi ini. Pemilihan Bupati 2020 di Kabupaten Kendal ini sehingga nantinya berjalan sesuai dengan aturannya dan memperoleh hasil yang seperti yang kita harapkan semua. Bu, ternyata sebelum ditutup ada pertanyaan Oh masuk ini iya, Bu. Bagaimana mau dijawab Ibu? Iya, tidak apa-apa. Mohon penjelasan Ibu Ketua dari Bapak Ahmad Munadirin terkait APD untuk Panwascam atau desa. Hal tersebut diseragamkan dari Bawaslu Kendal atau mengadakan sendiri-sendiri atau suwun? Ya, terima kasih untuk atensinya Pak Munadirin ya. Bahwa untuk alat pelindung diri yang akan dipakai oleh jajaran kami di tingkat Pemprov itu nanti secara teknis akan kami siapkan begitu, dan tentunya nanti sebelum itu kan ada pengarahan dari kami terkait dengan koordinasi bagaimana teman-teman ini nanti dalam melaksanakan pengawasan tentunya dengan protokol kesehatan nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di dalam rapat-rapat koordinasi kami. Tentunya kami tidak akan membiarkan pengawas kami mengawasi tanpa ada alat pelindung diri seperti itu ya. Minimal kami akan menyiapkan alat pelindung diri yang sifatnya sederhana, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan seperti face shield, kemudian masker, kemudian kaos tangan, sarung tangan, kemudian hand sanitizer. Karena memang kita sifatnya mobile ya, jadi tidak bisa kami mengandalkan hand sanitizer yang ada di tempat seperti itu. Kalau kaos kaki tidak ya Mbak ya, hanya kaos tangan saja ya. Yang penting jaga kesehatan ya. Protokol. Jadi itu untuk Pak Munadirin nanti kami akan menyiapkan seperti itu ya, alat pelindung diri bagi jajaran pengawas kami. Ya. Saya kira itu ya. Meskipun ada social distance ini, tapi koordinasi tetap jalan terus ya. Tetap walaupun nanti lewat daring dan lain sebagainya. Tentunya kami pasti nantinya akan memberikan informasi atau rapat koordinasi bersama jajaran kami bagaimana secara teknis nanti menjalankan pengawasan terkait dengan social distancing itu juga. Semoga wabah segera berlalu dan bisa normal kembali. Seperti itu. Apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, sebenarnya cukup ya Bu. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti Bawaslu Bicara episode ke-8 ini. Semoga ilmunya sudah bermanfaat untuk kita semua ini. Informasi dan ilmu ini kita sharing-sharing ya Bu, karena sama-sama belajar. Jangan lupa untuk ikuti program Bawaslu Bicara episode-episode selanjutnya karena kita akan terus update informasi mengenai pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020. Boleh ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah tidak ada. Mari kita ini Bu, tagline dari Bawaslu agar semangat ini. Bawaslu Kendal punya tagline agar
kompak. Pasti siswa-siswa ke SKPP juga tahu tagline kami, bisa ditirukan di rumah, dan jajaran ad hoc yang menonton bisa menirukan di rumah. Mari Bu Adi. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awal. Terima kasih yang sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dengan tahlilan. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi negara dan berjiwa Pancasila, bertugas mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Semangat kami akan berhenti, ayo awasi. Hidup mati, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih, bisa berguna bersama rakyat, awasi pemilu.